Halo, nama saya Orzativa Apriani. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai seorang filsuf Eropa bernama René Descartes. René Descartes sering disebut sebagai bapak filsafat modern, lahir di La Haye, Prancis pada 31 Maret 1596. Dia mendapatkan banyak pengalaman selama menjadi salah satu tentara Bavaria. Pengalaman itu dituangkannya ke buku Discours de la Méthode. Pemikirannya, cogito ergo sum atau je pense donc je suis atau I think therefore I exist, telah membuat sebuah revolusi falsafi di Eropa. Ini juga membuktikan keterbatasan manusia dalam berpikir dan mengakui sesuatu yang di luar kemampuan pemikiran manusia. Karena itu, ia membedakan pikiran dan fisik. Pada akhirnya, kita mengakui keberadaan kita karena adanya alam pikir. Meski paling dikenal karena karya-karya filosofinya, ia juga adalah pencipta sistem koordinat Cartesius. Ia juga pernah menulis buku sekitar tahun 1629 yang berjudul Rules for the Direction of the Mind, yang diterbitkan pertama kalinya lebih dari 50 tahun sesudah Descartes tiada. Ada 5 ide Descartes yang punya pengaruh penting terhadap jalan pikiran Eropa, yaitu pandangan mekanisnya mengenai alam semesta, sikapnya yang positif terhadap penjajakan ilmiah, tekanan yang diletakkannya pada penggunaan matematika dalam ilmu pengetahuan, pembelaannya terhadap dasar awal sikap skeptis, dan penitikpusatan perhatian terhadap epistemologi. Karya filsafatnya yaitu Principia Philosophiae tahun 1685. Ia dengan misi filsafatnya berusaha mendapatkan pengetahuan yang tidak dapat diragukan. Metodenya ialah dengan meragukan semua pengetahuan yang ada, yang kemudian mengantarkannya pada kesimpulan bahwa pengetahuan yang ia kategorikan ke dalam 3 bagian dapat diragukan. Yang pertama yaitu pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi dapat diragukan. Misalnya dengan memasukkan kayu lurus ke dalam air maka akan terlihat bengkok. Yang kedua, fakta umum tentang dunia semisal api itu panas dan benda yang berat akan jatuh juga dapat diragukan. Descartes menyatakan bagaimana jika kita mengalami mimpi yang selama berkali-kali dan dari situ kita mendapatkan pengetahuan umum tersebut. Yang ketiga, logika dan matematika juga ia ragukan. Ia menyatakan bagaimana jika ada suatu makhluk yang berkuasa memasukkan ilusi dalam pikiran kita, dengan kata lain kita berada dalam suatu matriks. Dari keraguan-keraguan tersebut, Descartes hendak mencari pengetahuan apa yang tidak dapat diragukan, yang mengantarkannya pada premisnya, cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Baginya, eksistensi pikiran manusia adalah sesuatu yang absolut dan tidak dapat diragukan. Meskipun pemikirannya tentang suatu salah, pikirannya tertipu oleh suatu matriks, berarti ia ragu akan segalanya. Tidak dapat diragukan lagi bahwa pikiran itu sendiri eksis atau ada. Dari situ, Descartes melanjutkan filsafatnya bahwa Tuhan dan benda-benda itu ada. Descartes mendasarkan akan adanya Tuhan pada prinsip bahwa sebab harus lebih besar, sempurna, baik dari akibat. Gagasan tentang Tuhan yang ada dalam kepala sebagai akibat hanya bisa disebabkan oleh sebuah makhluk sempurna yang menaruhnya dalam pikiran saya, yakni Tuhan. Begitu menurut Descartes. Setelah membuktikan adanya Tuhan, Descartes membuktikan bahwa benda material itu eksis. Ia menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan ketidakmampuan untuk membuktikan bahwa benda material itu tidak ada. Bahkan, Tuhan menciptakan manusia untuk memiliki kecenderungan pemahaman bahwa benda material itu eksis. Apabila pemahaman benda material eksis hanya merupakan sebuah matriks kompleks yang menipu pikiran manusia, itu berarti Tuhan adalah penipu. Dan bagi Descartes, penipu ialah ketidaksempurnaan. Sementara, pada teori awalnya Tuhan ialah makhluk yang sempurna. Oleh karena itu, Tuhan tidak mungkin menipu. Sehingga benda material pasti ada. Bagi René Descartes, realitas terdiri dari 3 hal, yakni benda material yang terbatas,
benda mental non-material yang terbatas, serta benda mental yang tak terbatas. Ia juga membedakan antara pikiran manusia dan tubuh fisik manusia. Namun, dualisme ini juga yang kerap kali menjadi kritikan bagi berbagai filsuf lainnya seperti Berkeley misalnya. Problem utama dari dualisme tersebut ialah bagaimana pikiran dan tubuh berinteraksi satu sama lain. Sekian penjelasan saya mengenai René Descartes. Mohon maaf apabila video ini masih banyak terdapat kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.